Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahtum wa banati at-tullab wat thalibat. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Baik, pada pertemuan yang dulu pelajaran Al-Quran hadis kita sudah membahas tentang hukum bacaan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang jujur dalam bermuamalah. Jujur. Nah, di dalam tema ini nanti yang kita bahas adalah dari Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Maka pada pertemuan kali ini diharapkan nanti kalian akan mampu menyimpulkan isi kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Dan jangan lupa harus bisa membuat contoh tentang perilaku jujur dalam bermuamalah. Siap-siap ya, kita perhatikan materi kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita amati bersama-sama video berikut ini. Semua harus mengamati di dalam video itu nanti ada adegan apa ya? Wow. Ini jualan jeruk, Bu. Iya, ini jeruk, bukan durian loh ya. Iya. Ini kebetulan kan saya mau jenguk teman saya lagi sakit. Iya. Terus nyari jeruk gak ketemu-ketemu. Nah ini sekilo berapa ini sekilo? Sekilo 15.000 aja. Oh, 15.000. Murah ini. Mahal iya. ya? Murah. Boleh nggak beli setengah kilo aja? Oh boleh. Oh, Jangan kan boleh. setengah kilo satu aja lo boleh. Setengah kilo ya? Iya. Berapa setengah kilo? Setengah kilo 8.000. 8.000 aja Oke, deh. siap. 8.000. Ya daripada 15 mending 8.000 Kan kan? seharusnya 7.500. Tak kasih 8.000 mau aja dia. Udah ya, setengah kilo ya. 8.000 kan? Ya, 8.000. Isinya 5 ya. Ya. Setengah Pas kilo ya. Ya, setengah kilo Ya, ya. setengah kilo. Tapi di tulisannya itu 450 gram loh, guys. Enggak 500 loh ya. Ketipu dia. Nih, dapat 5 loh ya, setengah kilo ya. Ini 5 ya, 5. Ya, Makasih ya, sama-sama. Laris. Ada yang curang nggak di antara mereka? Ada ya? Penjualnya apa pembelinya? Iya, penjualnya. Boleh nggak seorang penjual itu berbohong demi mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara menipu pembelinya? Boleh nggak ya? Yuk kita cari jawabannya pada materi kita pagi hari ini. Baiklah, kenapa kita harus jujur? Kenapa? Penting nggak ya jujur itu? Atau kita cukup jadi orang yang bohong aja biar dapat keuntungan yang banyak? Ada urgensi jujur. Mengapa kita harus jujur? Yang pertama adalah karena jujur itu adalah salah satu dari sifat wajib Nabi dan Rasul. As-sidqu, sidik, jujur, benar dalam berbicara dan berbuat, tidak mengurangi dan tidak melebihkan, bicara sesuai fakta dan realita, berbicara sesuai hati nurani. Yang kedua, mengapa kita harus jujur? Karena dengan jujur maka orang-orang akan lebih mudah percaya kepada kita. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh orang? Apabila kita sering berdusta, mereka pasti tidak percaya dong. Ah, tukang bohong, jangan dipercaya. Nah, itu alasannya. Terus, kalau kita menjadi orang yang jujur, kita akan mendapatkan hadiah 3 hal. Apa saja hal itu? Yang pertama adalah kepercayaan. Kalau kita jujur, mudah dipercaya. Kalau kita bohong, tidak dipercaya. Yang kedua adalah kita mendapatkan cinta. Cinta dari siapa? Dari manusia pastinya. Kalau kita terbiasa menjadi orang yang jujur, orang tidak benci. Karena kita mesti tidak mungkin berbohong, tidak mungkin memutarbalikkan fakta. Karena kita terbiasa jujur. Dapat cinta dong? Layak. Dan yang ketiga, akan mendapatkan rasa hormat di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat. Kalau kita terbiasa jujur. Bisa dibayangkan ketika nggak jujur, di lingkungan akan nasibnya seperti apa kita, tersisihkan. Baik, itu di lingkungan sosial. Lalu, adakah dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis tentang perintah jujur ini? Ada dong, yang mana? Ini nih, ada di Al-Quran surat At-Taubah ayat 119.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kalau kita terbiasa bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, maka kita juga akan termotivasi untuk selalu berkata jujur, untuk selalu bersikap yang jujur. Lagi dengan dalil hadisnya. Adakah hadisnya? Ada dong. Yang mana? Ini nih. Dari Ibnu Mas'ud. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu jujur karena jujur itu akan membawa kita semua kepada kebaikan. Dan pastinya kebaikan akan membawa kita menuju surga. Dan apabila seorang laki-laki itu berkata jujur, selalu berusaha untuk berkata jujur, bersikap yang jujur, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang selalu jujur. Iyyakum wal kadiba, fa innal kadiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jauhilah perbuatan bohong, perbuatan dusta, karena sesungguhnya perbuatan dusta itu akan membawa kita kepada keburukan dan pastinya keburukan akan membawa kita kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu motivasinya. Ada akibat-akibat sosial, ada juga dalil-dalil yang menerangkan untuk memotivasi kita supaya kita. Nah, jujur itu apa? Jujur adalah selalu berkata benar, seperti yang tadi ya. Jujur adalah berkata benar sesuai dengan fakta dan realita, tidak menambah dan tidak mengurangi. Seperti itu. Sekarang coba amati ini. Ini ada gambaran jual beli. Ada gambaran jual beli, itu kembaliannya kayaknya kelebihan deh, dan dia berpikir bahwasanya karena dia kelebihan maka dia merasa bukan haknya. Harus jujur apa bohong ya? Tidak diambil, tidak pura-pura tidak tahu, tapi dikembalikan. Keren ya? Jujur apa tidak? Jujur dong, jujur. Itu salah satu contoh jujur. Oke, kemudian kita masuk ke dalam ayat 1 surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka katanya. Celaka bagi siapa? Bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang tidak jujur, menakar timbangannya dengan cara tidak jujur. Nah, surat Al-Mutaffifin diambil dari ayat pertama. Al-Mutaffifin berasal dari kata-kata taffafa yutaffifu tatfifan. Apa artinya taffafa yutaffifu? Artinya adalah menambah sedikit. Menambahnya itu cuma sedikit, tapi kalau berulang kali ya jadi banyak dong. Ini yang dimaksud di sini adalah menambah sedikit dari yang seharusnya. Curang kan? Meskipun sedikit, tapi kan ditambah, tidak boleh. Baik. Di ayat kedua, siapa yang curang itu adalah alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang jika menerima timbangan minta dicukupkan, minta dilebihkan, tidak sekedar yang seharusnya. Tidak boleh nih, minta dilebih-lebihkan. Itu ciri orang yang curang. Bukan hanya itu. Ada yang kedua. Ciri orang yang curang terhadap timbangan adalah wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila dia yang bagian menakar, dia yang mengurangi. Dia tidak mau keuntungannya berkurang, maka dikurang-kurangi. Biar untungnya lebih banyak dari yang seharusnya. Curang, ini ciri-cirinya yang curang.
Baik. Nah, ketika seseorang curang itu loh, itu apa cukup di dunia tidak ada balasan apa-apa? Dijelaskan pada ayat selanjutnya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Dia mengira bahwasanya mereka itu tidak akan ada balasan di hari kiamat nanti. Padahal mereka seharusnya tahu dong nanti ada balasan pada setiap perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Masih mau untuk berbuat curang? Kapan dia akan dibalas? Dijelaskan pada ayat selanjutnya adalah liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nanti pembalasannya pada hari pembalasan, hari kiamat nanti. Hari yang agung, yang sekarang kita belum bisa merasakannya. Dan nanti semua manusia akan dibangkitkan. Ada hari kebangkitan internasional dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Semua akan mendapatkan balasan, termasuk orang yang curang. Tapi mereka karena terbiasa curang, mereka tidak beriman terhadap hari kiamat. Mereka meremehkan. Padahal hari itu sangat besar. Pada hari itu nanti semua perbuatan dimintai pertanggungjawaban. Siap nggak ya orang-orang yang curang menghadapi itu? Pada ayat selanjutnya lihat. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Mereka meskipun tidak beriman, tapi mereka seharusnya tahu dong bahwasannya sesungguhnya semua catatan kedurhakaan mereka itu sudah tersimpan di dalam sijjin. Sijjin ya, bukan wijin loh. Kalau wijin mungkin kalian sudah tahu. Sijjin, apa itu sijjin? Sijjin ada dijelaskan ayat selanjutnya. Sijjin adalah wa ma adraka ma sijjin. Pertanyaan yang mungkin juga kalian tanya-tanyakan. Apa sih sijjin? Seperti itu. Nah, dijawab pada ayat selanjutnya adalah sijjin itu adalah kitabum marqum. Apa sijjin? Kitab yang berisi catatan-catatan amal yang nanti akan dibuka pada hari kiamat. Dan kita harus siap mempertanggungjawabkannya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Pada ayat selanjutnya, dan mereka celaka pada hari itu. Mereka terlanjur curang selama di dunia. Mereka terlanjur mendustai orang-orang selama di dunia. Dia akan celaka. Celaka nanti di hari kiamat. Hati-hati. Kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan siapa mereka yang celaka itu adalah yukadzibuna biyaumiddin. Mereka mendustakan. Mendustakan itu apa sih? Mendustakan itu tidak iman. Kalaupun ketika mulutnya berkata iman, tapi perbuatannya tidak, perbuatannya masih juga curang, itu tidak beriman. Itu berimannya adalah bohong. Dia mendustakan hari pembalasan. Siapa lagi orang yang celaka? Dilanjutkan pada ayat selanjutnya. Wa ma yukadzibu illa kullu mu'tadin athim. Orang yang mendustakan hari pembalasan itu adalah orang-orang yang mu'tad. Siapa mu'tad? Orang yang mu'tad adalah orang yang melampaui batas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Mu'tad. Yang kedua adalah orang yang celaka athim. Apa itu athim? Athim adalah orang yang pendosa, sukanya berbuat dosa, termasuk yang suka bohong, yang suka dusta, yang suka curang dalam timbangan. Mereka celaka di hari kiamat nanti. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an itu dibacakan, mereka mendengarkan, seakan-akan juga paham, tapi hatinya mengingkari, tidak mau percaya. Bahkan dia bisa-bisa mengatakan, apa itu Al-Qur'an? Cuma dongeng-dongeng umat di masa lalu.
Kan itu sekedar cerita, tidak perlu dipercaya. Mereka berusaha untuk mengingkari kenyataan karena hatinya terlanjur sering berdusta. Nanti kalau hatinya sering berdusta, perbuatannya sering berdusta, Allah akan menutup hatinya sehingga dia tidak bisa mempercayai hal-hal yang benar. Nah, dari yang ayat-ayat tadi bisa disimpulkan orang yang celaka ada 3. Yang pertama adalah mu'tad, melampaui batas-batas aturan Allah. Yang kedua adalah athim, orang-orang yang bergelimang dosa, terbiasa berdusta, terbiasa melakukan dosa-dosa, sehingga dia suka makan makanan yang haram, entah itu secara zat maupun secara bagaimana memperolehnya, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Itu athim, kebanyakan dosa. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat Al-Quran mereka tidak percaya, berusaha mengingkari kebenaran Al-Quran dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran hanya berisi kisah-kisah umat masa lalu dan tidak perlu diamalkan pada masa sekarang. Baik, nah pada ayat selanjutnya dijelaskan kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak apa yang mereka kerjakan itu, kebanyakan dosa itu, banyak curang dan banyak dusta itu, tidak jujur itu, sesungguhnya hal itu telah menutupi hati mereka. Mereka tertutup dari kebenaran, mereka tertutup dari hidayah. Dan sesungguhnya kalau sudah seperti itu, ya sudah, karena sudah tidak mendapatkan hidayah dari Allah, ya dia tidak bisa melihat kebesaran Allah, tidak bisa melihat kekuasaan Allah yang luar biasa. Ditutup sekalian hatinya oleh Allah. Gitu, kalau kebanyakan maksiat ditutup hatinya, tidak bisa berpikir yang baik-baik. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Tsumma innahum lasalul jahim. Mereka akan dimasukkan ke neraka jahim. Panas apa dingin? Panas dong. Berapa derajat? Hitung aja sendiri nanti. Mau mencoba? Janganlah. Itu neraka jahim, itu balasannya bagi pendusta. Dilanjutkan di ayat selanjutnya, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan kemudian dikatakan kepada mereka, ini azab untukmu. Dulu kamu sudah terbiasa berdusta, terbiasa curang selama di dunia. Ini balasan untukmu, azab yang sangat pedih, balasan yang luar biasa bagi para pendusta, bagi orang-orang yang suka curang. Sudah kita pahami tadi semuanya. Sudah dipahami tentang kandungan surat Al-Mutaffifin. Sudah dijelaskan banyaknya dosa itu akan menutup hati seseorang. Maka biar hati kita mudah mendapatkan hidayah Allah, maka tinggalkan dosa. Jangan berdusta, jangan curang, jujur saja ya. Karena dengan jujur kita akan mendapatkan. Dari pertemuan kita kali ini, kesimpulannya adalah jujur merupakan pondasi kepercayaan. Dan yang kedua, jujur adalah akhlak para nabi yang harus kita teladani supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, bentuk jujur itu macam-macam. Ada ucapan, ada perbuatan, termasuk kita tidak ingkar janji. Dan yang terakhir, Allah melarang keras. Allah akan mengazab orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang curang, sesuai dengan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 7. Baik anak-anak, semoga kita menjadi orang-orang yang jujur sehingga kita akan mudah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas semua perhatiannya. Jangan lupa tarik kesimpulan dan buatlah contoh bagaimana sikap jujur dalam bermuamalah. Demikian belajar kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.